Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah tiba pada hari Minggu biasa yang ke-13. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan dua cerita tentang perbuatan Yesus yang menyembuhkan dan yang menghidupkan. Cerita pertama adalah cerita tentang Yairus, kepala rumah ibadat. Dia seorang yang terhormat dan dia datang kepada Yesus, bahkan tersungkur di kaki Yesus sambil memohon supaya Yesus bersedia menumpangkan tangan untuk menyembuhkan putrinya yang sedang sakit keras. Kerelaan untuk memohon kepada Yesus dengan rendah hati tentu digerakkan oleh iman yang kuat dari kepala rumah ibadat itu. Lalu Yesus pergi bersama dia untuk menemui putrinya yang sedang sakit. Sementara mereka di perjalanan, muncullah satu cerita yang baru. Di tengah orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia juga sangat yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Bahkan dia berkata, "Hanya kujamah saja jubahnya, saya akan sembuh." Dari kedua cerita ini, dari kedua orang ini, nampak bahwa iman mereka akan Yesus menggerakkan mereka untuk bertindak agar beroleh keselamatan. Iman yang benar, yang kuat, dapat menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudari terkasih, dari cerita penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan itu, ada hal yang menarik. Ketika Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah." Perkataan itu mengingatkan kita bahwa sarana jubah yang dipakai oleh Yesus bisa menjadi sarana untuk memperoleh rahmat atau kesembuhan. Kita ingat jubah yang dipakai Yesus itu, itulah juga yang pada penampakan kemuliaannya di gunung yang tinggi berubah dan kelihatan putih kemilau. Dan jubah itu juga yang pada saat Yesus sudah disalibkan, tidak dikoyak oleh para serdadu, tetapi mereka membuang undi kepada siapa jubah itu akan jatuh. Melalui sarana seperti itu, Tuhan memberikan rahmat-Nya, yakni penyembuhan bagi wanita yang sudah 12 tahun merasakan bagaimana kehidupannya menderita, sakit, dan juga tersingkir dari kebersamaan secara umum karena penyakitnya itu. Ada satu pengalaman sederhana yang ketika berada di Eropa, di Italia, kami kadang mengalami ini. Dengan memakai jubah berjalan di tempat umum, kadang-kadang ada orang tua yang datang dengan setulus hati memegang tali jubah dan menciumnya serta memohon berkat kepada kami yang pakai jubah. Ini sungguh-sungguh menyentuh hati. Bagaimana orang dengan sarana jubah yang mereka lihat ini bisa terbawa, terarah kepada Tuhan dan mohon berkat dari Tuhan melalui orang yang memakai jubah itu.
Saudara-saudari terkasih, sesudah cerita penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan itu, cerita pertama dilanjutkan. Pada saat itu orang datang dari rumah Yairus yang memberitahukan kepada kepala rumah ibadat itu, tak usah lagi menyusahkan Yesus sebab anakmu sudah meninggal. Tetapi Yesus menguatkan hati Yairus dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Ungkapan jangan takut dan ajakan untuk tetap percaya adalah ungkapan keselamatan, ungkapan dari kerajaan Allah yang sedang berada di tengah-tengah umat manusia melalui diri Yesus Sang Penyelamat. Mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus dan mereka menemui anak yang sudah meninggal itu. Dan Yesus menghidupkan kembali anak itu dengan berkata, "Talita kum." Talita adalah panggilan untuk putri yang kecil. Dan kum berarti bangunlah. Hai anakku, bangunlah. Dan anak itu bangun karena dia sudah berumur 12 tahun. Dan untuk orang Yahudi umur 12 tahun itu adalah umur kedewasaan, di mana sampai umur itu orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan sesudah umur itu, anak akan disebut dewasa dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Hal ini mengingatkan kita ketika praktek mempermandikan anak pada saat bayi juga merupakan tanggung jawab dari orang tua. Walaupun sesudah umur dewasa nanti, anak itu bisa menentukan apa agama atau iman yang akan dia ikuti. Namun orang tua sudah bertanggung jawab menunjukkan imannya kepada anak-anaknya dan berusaha supaya kebenaran yang dia anut itu juga dapat ditemukan oleh putra-putrinya yang dipermandikan pada saat anak-anak. Saudara-saudari terkasih, permenungan terhadap dua cerita yang kita dengar pada hari ini adalah permenungan tentang iman dan keselamatan. Pertama-tama bagi kita yang beriman, yang mengakui diri seorang Kristen, perlu menyadari dan berusaha supaya iman kita itu menggerakkan segala perbuatan kita. Dan kita ingat kata-kata Yakobus Rasul dalam suratnya bahwa iman dan perbuatan adalah sejalan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua adalah bahwa iman itu yang memberikan kesempatan untuk diselamatkan, untuk disembuhkan, bahkan untuk dihidupkan kembali. Itulah juga yang menjadi keyakinan kita sebagai orang yang beriman, untuk tampil menjadi saksi, supaya sebagai orang yang beriman, kita ingin mencapai keselamatan bagi diri kita dan juga bagi orang lain terhadap siapa kita bersaksi dengan hidup kita untuk dibawa kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene. Untuk kabar gembira, jadi saksi setia kerajaan-Mu. Untuk kabar gembira, jadi saksi setia